Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nana Ibu kelas 10, kita lanjut lagi materi kita mengenai manajemen ya. Sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua dan bahkan sudah pernah kamu melakukan kegiatan manajemen ini. Ya kan, manage, mengatur. Oke ya. Pengertian manajemen. Jadi ada 5 ya, pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut si Luther Gulick, katanya manajemen sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Oke, knowledge ya. Sama kayak ekonomi, sama kayak sosiologi, geografi, sebuah ilmu pengetahuan yang dikembangkan turunan dari ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, menurut si Mary Parker Follett, katanya manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seni itu indah ya, enak lihatnya, rapi gitu ya. Maka ketika sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh orang lain, itu sebuah seni. Ada sebuah aturan, ada sebuah skill di situ dalam kegiatan manajemen. Itu dia seni. Yang ketiga menurut si George R. Terry, George apa ini? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan melalui orang lain dalam mencapai tujuan. Jadi ada 4 proses ya, ada perencanaan, organisasi, menggerakkan, dan mengawasi. Itu manajemen menurut si George R. Terry. Yang keempat ada menurut saya si Henry Fayol, katanya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Tidak terlalu berbeda ya dengan si George R. Terry. Dan yang kelima menurut si James Toner, menurut beliau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, dari kelima pengertian manajemen menurut para ahli, kita simpulkan. Selanjutnya, kamu, money-nya ini uang yang dikeluarkan kamu untuk ongkos, untuk sarapan. Materialnya, bahannya, apa aja yang kamu butuhkan, alat bahan-bahannya. Misalnya kamu butuh, tadi ada nasi, terus ada kamu gunain alat lah ya, nasi lah sarapan, terus kamu bukumu gitu. Mesin alatnya apa, kamu ada alarm, terus kamu ada kendaraan. Metodenya apa, step by stepnya, mulai dari kamu perencanaan tadi ya, kamu siapin barang-barang untuk di sekolah malamnya itu. Selanjutnya kamu bangun pagi, setelah bangun pagi langsung sarapan, langsung berangkat. Itu step-stepnya, ada metodenya. Misalnya market atau pasar, yaitu objek dari sasaran kegiatan manajemen. Jadi kalau dia sebuah perusahaan ya, jadi ditargetkan siapa pembelinya. Ini dia ya, bagian alir unsur manajemen. Ada 6M. Ada man, money, material, mesin, method, dan market. Agak sedikit tumpang tindih gitu ya. Oke. Yang pertama menurut si Henry Fayol, katanya dia simbolnya POCCC, yaitu P-nya planning, O-nya organizing, C pertamanya commanding, komando, C keduanya coordinating, koordinasi, dan C yang ketiganya controlling, pengawasan. Menurut si Harold Kohns, dia POSDC ya. P-nya planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, S-nya penstafan, pembagian tugas.
penstrukturan. Selanjutnya D-nya directing dan C-nya controlling, pengawasan. Directing ini pengarahan ya. Nah, ini yang terkenal ya, dari George R. Terry. Dia POAC, P-O-A-C, planning, organizing, actuating, controlling. Actuating ini penggerakan, aktual, menggerakkan. Controlling pengawasan, endingnya pengawasan. Selanjutnya menurut Espesiagian, POM C, planning, organizing, terus demotivating. Jadi antara actuating dan motivating ini sama. Di actuating ini ada kegiatan motivasi. Menggerakkan itu dengan cara apa? Menggerakkan manusia dengan cara memotivasinya. Jadi istilahnya aja yang berbeda. Ada pengawasan dan dia dinamai evaluating. Sementara si George R. Terry ini evaluasi itu bagian dari controlling, pengawasan gitu. Tapi menurut sisi agen dia dipisahkan. Seperti itulah perbedaan-perbedaan ya. Namanya ahli beda. Beda ahli ya bedalah penafsirannya. Yang kelima menurut si Winardi dia focal sisi ya. Ada planning, organizing, coordinating, ada actuating, leading, pengarahan, communicating, komunikasi, dan controlling, pengawasan. Yuk kita bahas satu-satu. Kita ngebahas yang POAC ya, yang POAC ini. Yang ketiga fleksibel. Artinya harus ada, kalau terkendala di perencanaan yang A harus ada perencanaan yang B. Jadi nggak kaku. Ya, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang keempat, mempunyai keseimbangan, tanggung jawab, dan tujuan yang selaras di tiap bagian. Jadi nggak ada tumpang tindih, tapi harusnya saling melengkapi, satu kesatuan lah, satu komando, semuanya mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki tersedia dan bisa dipergunakan untuk dengan efektif serta berdaya guna. Itu syaratnya. Apa manfaat dari perencanaan? Yang pertama, bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas setiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama. Jadi nggak ada yang satu ke A, satu yang ke B. Tapi ketika sudah ada satu perencanaan, maka semua orang, semua unit bekerja dengan bidangnya masing-masing, terarah sesuai perencanaan menuju tujuan yang dicapai. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi ya, meminimalisir resiko. Karena ada ketika membuat planning, ada planning A, ada planning B, ada perencanaan A, kalau gagal, kalau memang nggak sesuai dengan kondisi, pakai yang B gitu. Yang ketiga, memudahkan pengawasan karena sudah ada standar, sudah ada langkah, sudah ada step by step, jadi enak mengawasinya supaya tidak ada suatu SDM atau suatu proses yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan lah, seperti itu. Yang keempat, dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Jelas ya? Oke. Saat menjalankan tugas, jadi gini. Nah, kegiatannya, jadi nggak ada yang salah tempat, nggak ada yang salah orang gitu, jadi sudah dilakukan. Ciptakan spesialisasi, ya udah kalau dia spesialisasinya bagian MC, ya udah dia MC gitu. Spesialisasinya bagian buat flyer, buat poster, ya dia buat dengan tugasnya masing-masing. Sehingga pemanfaatnya ya tidak ada yang nggak tahu tugasnya, semua tahu. Mengetahui tugas apa yang mau dijalankan. Nggak ada yang pelengok-pelengok, nggak ada yang cuma duduk-duduk aja, nggak ada yang bilang nggak tahu mau ngerjain apa. Nggak ada. Nah, jadi ada 4 jenis. Tadi kan salah satunya kan buat struktural ya, kegiatan pengorganisasian. Jadi ada dia organisasinya bentuknya garis. Jadi organisasi garis ini sederhana. Pemimpinnya dialah yang dialah semua bagian-bagian keuangan, satu orang ini bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, pokoknya gitu lah. Pokoknya cuma satu lah pemimpinnya. Tidak ada pembagian tugas, nggak ada pembagian tugas. Langsung ke mandor, langsung ke buruh. Garis yang tidak putus-putus ini ya, ini merupakan garis perintah.
Nih, pemimpin memerintahkan mandor, mandor memerintahkan buruh. Garis yang putus-putus ini garis apa? Pertanggungjawaban. Jadi buruh pertanggungjawabannya ke mandor, mandor pertanggungjawabannya ke pemimpin. Artinya apa? Si buruh nggak bisa langsung ke pemimpin. Nah, jadi harus butuh struktur yang besar, jelas nih. Itu di kegiatan pengorganisasian dibuatnya ya. Yang kedua, organisasi fungsional. Jadi di sini sudah ada kabak produksi, kabak keuangan, sudah ada bagian-bagiannya. Baru dia ke proyek-proyek ya. Kalau organisasi garis dan staf ini biasanya untuk organisasi yang ruang lingkupnya sudah besar. Ya, sudah ada staf ahlinya. Beda juga, staf ahli itu beda ya dengan seorang manajer. Jadi kayak sekretaris eksekutifnya juga, bendaharanya, itulah bagian staf. Bagian kantornya. Oke. Ini bagian personalia, produksi, manajer pemasaran dan keuangan. Baru karyawan. Ini organisasi panitia ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidangnya. Ini bentuk-bentuk struktur organisasi. Sesuai juga ya, di pelan-pelan disampaikan ide kita kepada bawahannya. Transmisi ya. Proses di mana ide-ide ditransmisikan ke yang lain dengan tujuan mencapai efektivitas kegiatan, teknik-tekniknya. Yang keempat, fungsi manajemen. Yaitu controlling. Aktivitas dalam fungsi pengawasan. Fungsi manajemen yang keempat itu pengawasan, itu controlling, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditentukan. Dievaluasi nih, diawasi. Kalau misalnya si A sudah mulai melenceng, nggak sesuai dengan tujuannya, yuk ditarik, dinasehati, disampaikan tujuannya, itulah. Jadi tetap tercapai tujuan itu. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadi penyimpangan yang ditemukan. Misalnya ditemukan nih, ini kok rasanya agak menurun ya kualitas, misalnya makanan gitu. Oh, rupanya kesalahan kebanyakan dosis di material yang satunya gitu. Ada proses klarifikasi, koreksi, itu di pengawasan. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke ya? Dia mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mencari solusi. Maka controlling adalah tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan, dikendalikan dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jadi misalnya ditargetkan tentu periode depan harus omset kenaikannya 20%. Ternyata nggak sampai, cuma 15%, maka dikoreksi, dicari di mana nih yang salah sehingga nggak tercapai tujuan gitu ya. Yang selanjutnya, pengawasan dilakukan dengan mengantisipasi kegagalan, mengoreksi, dan memberikan solusi. Pengawasan dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, mengatur hasil kerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan. Makanya tadi di perencanaan harus ada standar ya. Karena akan dievaluasi, diawasi di proses manajemen yang keempat. Dan yang ketiga, melakukan koreksi, tindakan, perbaikan, serta efisiensi kerja. Ini dia fungsi yang keempat. Fungsi-fungsi manajemen, POAK, planning, organizing, activating, dan controlling. Materi selanjutnya adalah bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu ada bidang produksi, bidang personalia, bidang keuangan, dan pemasaran ya, atau manajer. Manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Jadi setiap manajemen ini, setiap bidang-bidang ini melakukan keempat proses fungsi manajemen itu. Di produksi juga melakukan kegiatan perencanaan. Kan di bagian manajemen produksi kan ada orang-orang yang juga ya melakukan juga perencanaan, pengorganisasian, actuating dan controlling. Personalnya juga gitu. Keuangan dan pemasaran juga seperti itu. Ini bidang-bidangnya. Jadi kalau di produksi apa yang mereka lakukan?
Yang pertama, mereka merencanakan desain produksinya. Sudah direncanakan, dikendalikan. Yang berkaitan dengan produksi direncanakan lah. Mau buat apa, ya kan? Terus yang berkaitan pengendalian berkaitan dengan persediaan produksi, bahannya apa, alatnya apa, sudah dikerjakan, sudah diproses tuh barang dan jasanya. Maka selanjutnya pengawasan produksi berkaitan dengan mutu atau kualitas kontrol kualitasnya, ya, quality controlnya. Itu di bidang manajemen, di bidang produksi, manajemen produksi. Yang kedua, personalia atau HRD, ya. Kegiatannya itu tadi, ya, di pengorganisasian juga tadi, ya, di fungsinya juga tuh melakukan pengadaan pegawai, melakukan pemilihan kerja, melakukan penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai, mengadakan pelatihan dan pendidikan, menyediakan fasilitas kesejahteraan dan gaji untuk pegawainya, dan melakukan rotasi atau perputaran jabatan. Ini si personalia. Maka di bagian pengorganisasian ini juga kan sebenarnya produksi juga gini, orang-orang yang di manajemen produksi berasal dari orang-orang manajemen personalia gitu, ya. Tapi nanti kan di lebih spesifik lagi di produksi, misalnya ada produksi bagian plastik bungkusnya, ada produksi bagian selainya, misalnya produksi bagian ininya, bagian kulitnya, misalnya seperti itu, ya. Lebih spesifik lagi, maka tetap ada proses fungsi pengorganisasian di setiap manajemennya ini. Ini juga di personalia, walaupun dia kegiatannya mengadakan pegawai, kan proses ini juga ada sebuah perencanaan. Kegiatan rekrutmen itu kan ada perencanaan juga, ya kan? Terus ada pembagian kerja juga di situ. Dia lebih kepada pegawainya, bukan pembagian kerjanya. Jadi kalau pengorganisasian itu pembagian kerjanya. Tapi kalau personalia itu perekrutannya. Dan yang ketiga, keuangan. Kegiatannya adalah mencari dan mengumpulkan sumber dana. Bisa itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Bisa itu dari modal si pribadinya, si owner, maupun pinjaman. Yang kedua, mengatur pengelolaan dana. Ya, kemana dana keluar, untuk apa aja, supaya bagaimana tetap efisien, efektif penggunaannya diatur oleh manajemen keuangan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, kegiatan pemasaran. Ya, kegiatannya manajemen pemasaran. Kegiatannya pertama, riset pasar. Maka dalam perencanaan, kan gini, induknya tadi kan perencanaan besar satu perusahaan itu, ya kan? Oke, direncanain lah. Jadi si manajemen pasar ini pertama melakukan riset dulu, berarti, ya kan, riset pasar dulu dia, barang apa yang lagi viral, barang apa yang lagi hits, barang apa yang sedang dibutuhkan di riset pasar. Yang kedua, targetingnya, siapa yang beli pasarnya, barangnya. Ingat, ya, ada dia permasalahan ekonomi modern, ya, what, whom, how. Oke. Selanjutnya, segmentasi, pengelompokan segmen pasar. Ini misalnya untuk untuk perempuan, ada perempuan yang usia remaja, ada usia dewasa, ada usia parubaya, dikelompokkan. Dan yang keempat, positioning atau posisi produk terhadap produk lain. Hari ini produk kita itu posisi kelima, targetnya harus posisi kedua. Jadi tahu posisi itu akan meningkatkan kinerja dari anggota organisasi lah, ya kan? Untuk itu dilakukan oleh manajemen pemasaran, karena dia yang langsung berhubungan dengan pemasaran, promosi juga, harga juga, gitu, ya. Kalau kualitas barang di produksi. Itu materi kita tentang manajemen. Kuisnya adalah, ya, semoga dapat dimengerti, ya. Kuisnya adalah, post test. Post testnya nggak pilih yang berganda. Post testnya ini, silakan nanti kamu kerjakan di buku tulis kamu, pengerjaannya 30 menit sejak kamu selesai nonton video ini. Tugasnya adalah, misalkan Semai An-Nizam akan mengadakan perlombaan 17-an. Setiap kelas diminta untuk membuat kreasi kelas semenarik mungkin untuk dijadikan salah satu mata lombanya. Agar kelas kamu menjadi pemenangnya, maka tujuannya apa? Iya, kan ada tujuannya sebagai pemenang kelas kamu.
Jelaskan bagaimana penerapan dari keempat fungsi manajemen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari perencanaan, kamu buat perencanaannya, terus pengorganisasiannya kamu buat, actuatingnya juga kamu buat, dan controllingnya bagaimana kamu buat. Supaya menang kelas kamu. Oke? Itu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.